Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan teman-teman semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan supaya kita semua bisa mengikuti kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini dengan baik dan dengan prima dan tentunya dalam keadaan tetap semangat begitu ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke materi, apa namanya, sesuai yang sudah kita bahas minggu lalu di kontrak perkuliahan, bahwa pertemuan kita ada 16 pertemuan dalam semester genap ini, ya. Ada 16 pertemuan dan akan ada 13 materi yang akan kita bahas bersama nantinya. Jadi ada dua pertemuan kita gunakan untuk UTS dan UAS, dan satu pertemuan sudah kita gunakan minggu lalu untuk kontrak perkuliahan dan membahas RPS, ya. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan langsung membahas tentang materi, yaitu bab pertama tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. eh Pada mata kuliah desain dan strategi pembelajaran ini nantinya kita akan membahas materi-materi tentang dunia pendidikan, tentang apa saja yang kita laksanakan, yang kita butuhkan dalam kegiatan belajar mengajar pastinya. Karena kuliahnya saja tentang desain dan strategi pembelajaran. Jadi bagaimana kita mendesain suatu pembelajaran, bagaimana kita mengatur strategi dalam kegiatan pembelajaran supaya pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan efektif. Dan ini juga sangat berguna bagi kita semua dan teman-teman khususnya sebagai calon tenaga pendidik nantinya. Materi ini akan sangat penting, akan sangat berguna untuk Anda gunakan nantinya ketika Anda terjun ke masyarakat, terjun ke dunia pendidikan begitu ya. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan supaya ilmu yang kita dapatkan nantinya akan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja akan membahas materi tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Jadi, pada materi ini nanti akan kita bahas apa saja sih yang kita lakukan untuk merencanakan proses pembelajaran dan apa saja yang kita butuhkan ya. Poin-poin apa saja, nah seperti itu. Oke. Sebelum masuk ke materi, di sini ada pertanyaan diagnostik non kognitif ya. Ini pertanyaan ini untuk menanyakan kesiapan teman-teman, untuk menanyakan kesiapan masing-masing individu Anda semuanya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama di sini, apa yang menjadi motivasi utama Anda dalam mengikuti pembelajaran ini? Jadi saya rasa teman-teman dalam mengikuti suatu pembelajaran, dalam mengikuti suatu kegiatan, pastinya punya motivasi tersendiri. Nah, untuk mengikuti perkuliahan hari ini, apa sih motivasi Anda semua ya? Terus yang kedua, bagaimana pandangan Anda mengenai pentingnya perencanaan pembelajaran? Penting nggak perencanaan pembelajaran nantinya untuk proses kegiatan belajar mengajar? Atau nggak penting gitu ya? Atau teman-teman menganggap hal ini penting atau malah tidak penting? Atau hanya pentingnya berapa persen aja gitu ya? Terus yang ketiga, apakah ada tantangan tertentu yang Anda hadapi dalam belajar? Nah, saya rasa kita semua dalam kegiatan belajar pastinya memiliki tantangan tersendiri. Seperti teman-teman sejak Anda sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang di apa namanya di perguruan tinggi, pastinya teman-teman punya tantangan tersendiri ya dalam kegiatan belajarnya. Nah, kira-kira tantangan apa saja sih yang sudah pernah teman-teman hadapi dalam kegiatan belajar selama ini ya. Silakan Anda pikirkan sendiri, silakan Anda jawab sendiri dan itu jadikan motivasi kita untuk bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini begitu. Selanjutnya ada juga di sini ada tentang pertanyaan diagnostik kognitif. Nah, apa yang Anda ketahui yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang perencanaan pembelajaran? Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu belum ya tentang perencanaan pembelajaran? Nah, kalau dilihat dari katanya di sini ada perencanaan, ada pembelajaran. Nah,
Kira-kira apa sih ya perencanaan pembelajaran? Silahkan Anda jawab. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara pembelajaran, pendidikan, dan pengajaran. Nah, ini sudah pernah kita bahas nih sebenarnya kalau teman-teman masih ingat ya. Di mata kuliah sebelumnya, di semester ganjil sebelumnya, teman-teman sudah kita bahas tentang perbedaan dari pembelajaran, pendidikan, dan pengajaran. Masih ingat nggak? Silahkan dijawab. Terus yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya evaluasi dalam pembelajaran? Nah, evaluasi ini adalah nama lain dari penilaian ya. eh Kira-kira menurut teman-teman suatu kegiatan evaluasi penting nggak sih dalam proses pembelajaran atau nggak penting atau ya udah nggak usah aja atau penting banget gitu? Silakan teman-teman jawab ya. Dan di sini juga ada ice breaking, ya ice breaking ada di sini teman-teman diminta untuk membuat mind mapping kilat. Nah, mind mapping saya rasa sudah bukan istilah yang asing lagi di telinga teman-teman karena untuk mind mapping ini sudah pernah saya ajarkan di semester lalu ya. Saya sudah pernah meminta teman-teman untuk membuat suatu mind mapping dari materi tertentu ya, bagaimana cara langkah-langkah membuat mind mapping yang baik. Nah, untuk hari ini tugas mind mapping Anda, mind mapping kilat ya silakan Anda tulis di oret-oretan selama 5 menit terkait dengan perencanaan pembelajaran. Nah, kira-kira apa saja sih yang ada dalam proses perencanaan pembelajaran? Silakan Anda tulis di mind mapping kilat Anda, disimpan dan nantinya dicocokkan. Kira-kira sudah sesuai nggak mind mapping yang teman-teman buat dengan materi yang akan kita bahas nantinya atau ada yang kurang atau malah ada yang lebih gitu ya. Oke, monggo silakan digarap mind mappingnya. Sambil lalu di sini saya akan menjelaskan bahwa materi kita hari ini memiliki tujuan pembelajaran dan sub CPMK. Sub CPMK itu adalah CPMK sendiri itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah ya. Untuk tujuan pembelajaran, jadi setiap materi yang akan kita bahas nantinya memiliki tujuan pembelajaran tersendiri. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran materi kita hari ini yaitu memahami dan menerapkan konsep dasar perencanaan pembelajaran untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan efisien. Jadi, setelah Anda mengikuti pembelajaran ini, nantinya tujuan pembelajaran dari materi ini, mahasiswa itu diharapkan bisa memahami dan menerapkan konsep dasar perencanaan pembelajaran, artinya materi yang akan kita bahas hari ini, supaya apa? Yaitu untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan efisien nantinya. Sedangkan sub CPMK di sini yang pertama, sub CPMK ini adalah kemampuan yang diharapkan untuk setiap mahasiswa ketika sudah selesai mengikuti materi pada hari ini. Jadi ketika sudah belajar materi hari ini, diharapkan mahasiswa menguasai keempat sub CPMK ini. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan definisi perencanaan pembelajaran. Ya, yang kedua, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan tiga aktivitas utama dalam perencanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat dan desain pembelajaran. Dan yang keempat, menjelaskan rambu-rambu perencanaan pembelajaran. Oke, langsung saja. Di sini ada pemahaman bermakna ya. Pemahaman bermakna ini adalah pemahaman atau pengetahuan yang diharapkan nantinya bisa teman-teman dapatkan. Jadi diharapkan dari pertanyaan ini bisa terjawab nantinya ketika teman-teman sudah mengikuti mata kuliah ini, mengikuti materi ini hingga akhir. Apa itu? Yaitu mengapa perencanaan pembelajaran penting dalam memastikan keberhasilan proses pendidikan. Apa sih arti pentingnya perencanaan pembelajaran dalam proses pendidikan? Penting atau nggak penting? Atau hanya 50% pentingnya? Atau hanya 30% pentingnya? Atau malah nggak penting sama sekali gitu ya. Jadi dari materi ini nantinya diharapkan kita bisa menjawab pertanyaan dari pemahaman bermakna ini. Baik, di sini langsung saja kita mulai masuk ke materi. eh di sini tentang definisi perencanaan dan pembelajaran ya. Jadi ada dua kata di situ, ada perencanaan, ada pembelajaran ya. Ada perencanaan, ada pembelajaran. Yang pertama kita membahas tentang definisi perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan langkah sistematis untuk mencapainya. Jadi perencanaan merupakan proses menentukan tujuan dan langkah sistematis untuk mencapainya. Jadi misal nih,
saya rasa perencanaan itu sudah bukan merupakan hal yang asing lagi ya, bukan merupakan kata yang asing lagi di telinga teman-teman. Teman-teman saya rasa sudah sering melaksanakan kegiatan perencanaan. Contohnya perencanaan dalam membeli sesuatu, perencanaan dalam melaksanakan tugas, perencanaan mau ketemu sama teman-temannya, atau perencanaan yang lain-lain. Ya, bahwa dalam perencanaan itu kita menentukan tujuan tertentu dan langkah-langkah sistematis untuk mencapainya. Misal nih teman-teman berencana membeli buku ya, membeli buku impian lah katakan, buku lah ya, jangan yang lain-lain, buku. Kalau teman-teman merencanakan apa namanya, membeli buku tersebut, pastinya punya tujuan kan. Kenapa saya harus membeli buku ini? Contoh misalkan, karena buku ini nantinya bisa mendukung proses perkuliahan. Nantinya buku ini bisa dijadikan referensi dalam mata kuliah tertentu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, lalu langkah apa, langkah sistematis apa yang bisa saya laksanakan dalam untuk mencapai keinginan saya ini, untuk mewujudkan rencana saya ini. Misal nih, kalau masih belum punya uang, kita nabung dulu setiap harinya, atau minta orang tua, atau dengan cara yang lain. Nah, itulah namanya perencanaan. Ya. Sedangkan menurut Terry 2005, perencanaan adalah panduan untuk meminimalkan ketidakpastian dan memfokuskan aktivitas. Nah, kalau kita sudah punya tujuan tertentu, kita merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita menyusun langkah-langkah untuk mencapainya supaya apa? Supaya langkah-langkah kita bisa terfokus, nggak menclang-mencling, supaya cepat tercapai pada tujuannya. Seperti itu. Sama ketika Anda nanti tadi merencanakan membeli buku, Anda berkeinginan kuat, Anda menabung ya, Anda menabung untuk mencapai itu. Jadi Anda tidak membeli hal-hal yang tidak penting. Itu lebih memfokuskan kepada tujuan yang tadi, rencana yang tadi. Nah, itu menurut Terry ya. Selanjutnya di sini ada definisi pembelajaran. Nah, kalau tadi perencanaan, sekarang ada pembelajaran. Ya, definisi dari pembelajaran. Pembelajaran yaitu interaksi peserta didik dengan lingkungan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, interaksi peserta didik dengan lingkungan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, lingkungan di sini bisa berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial pastinya ya. Saya rasa definisi pembelajaran juga sudah sering kita bahas, terutama di mata kuliah pendidikan ya. Bahwa apa namanya, dalam proses pembelajaran itu tidak hanya terjadi di sekolah saja. Jadi kegiatan pembelajaran itu bisa terjadi dimanapun, bisa di sekolah, di rumah, di masyarakat, di lingkungan bermain, di masjid, di musola, di pasar, dan sebagainya. Seperti yang sudah kita bahas, pernah kita bahas di mata kuliah pengantar pendidikan, ada yang namanya Tripusat Pendidikan. Kalau teman-teman masih ingat, yaitu Tripusat Pendidikan, yaitu ada sekolah, yang pertama, yang kedua ada keluarga, dan yang ketiga ada masyarakat. Ya, jadi setiap peserta didik, setiap individu, setiap orang melaksanakan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sadar maupun tidak sadar, dimanapun mereka berada, di lingkungan pendidikan manapun yang mereka tempati. Nah, seperti itu ya. Jadi begitulah definisi dari pembelajaran. Sedangkan menurut Gardner 1985, pembelajaran adalah proses di mana perilaku berubah sebagai hasil dari pengalaman. Jadi dalam proses pembelajaran ini ada proses perubahan tingkah laku, ada proses perubahan perilaku yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya di sini ada masih dalam definisi perencanaan dan pembelajaran, ada distingsi istilah atau perbedaan istilah. Nah, ini adalah ada beberapa istilah yang seakan-akan sama, artinya sama, tapi ternyata berbeda gitu ya. Dan kata-kata ini sering kita dengar, ya, sudah tidak asing lagi. Yang pertama ada pembelajaran, ada pendidikan, ada pengajaran, dan ada pelatihan. Oke, yang pertama ada pembelajaran ya. Pembelajaran itu apa definisinya sudah tadi ya. Kalau pembelajaran itu kan apa namanya, lebih berpusat kepada peserta didik ya. Jadi pembelajaran itu lebih berpusat pada peserta didik. Kenapa? Karena definisi dari pembelajaran sendiri itu adalah proses aktif yang melibatkan peserta didik dalam memperoleh pengetahuan. Jadi dalam proses pembelajaran itu yang lebih aktif melaksanakan kegiatan adalah peserta didik. Sehingga peserta didik adalah jadi karena apa namanya, sehingga pembelajaran ini bersifat lebih berpusat kepada peserta didik ya.
pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pendidikan, yaitu proses komprehensif membentuk individu. Nah, komprehensif ini adalah keseluruhan ya. Jadi proses secara keseluruhan untuk membentuk suatu individu atau membentuk suatu peserta didik yang lebih baik, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya tidak berpengalaman menjadi lebih berpengalaman. Jadi kenapa dikatakan komprehensif? Karena dalam kegiatan pendidikan ini terdapat tiga kegiatan ini, yaitu pembelajaran, pengajaran, dan pelatihan. Jadi komprehensif semuanya berkumpul dalam yang namanya proses pendidikan. Pendidikan ini keseluruhan. Jadi dalam pendidikan itu ada kegiatan pembelajaran, ada kegiatan pengajaran, ada kegiatan pelatihan. Semuanya ada di sana. Supaya apa? Supaya untuk membentuk individu yang digembleng supaya menjadi lebih baik, ya, supaya menjadi lebih profesional dan lain-lain. Dan yang ketiga ada pengajaran. Pengajaran itu adalah kegiatan transfer pengetahuan oleh pendidik. Nah, kalau pembelajaran tadi berpusat pada peserta didik, kalau pengajaran itu lebih berpusat kepada guru. Karena guru yang mentransfer pengetahuan kepada peserta didiknya. Ya, karena guru atau pendidik yang melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada para peserta didiknya atau kepada siswanya. Jadi bedanya sama pembelajaran, kalau pembelajaran berpusat pada siswa atau peserta didik, kalau pengajaran berpusat kepada guru atau pendidik ya. Sama, baik pembelajaran maupun pengajaran sama-sama ada di kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir di sini ada kegiatan pelatihan. Pelatihan yaitu tujuannya untuk pengembangan keterampilan fisik ya. Pelatihan adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis atau teknis yang spesifik. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada mata kuliah lalu, pelatihan itu adalah proses drill ya, pelatihan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Untuk apa? Untuk melatih keterampilan peserta didik atau individu ya. Latihan apa contohnya, Bu? Ya, ada latihan olahraga, ada latihan menari, menyanyi, ya, dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menggali potensi bakat terpendam dari seorang individu atau peserta didik supaya bakat tersebut bisa terasah dengan baik supaya berkembang secara optimal. Nah, seperti itu, ya. Jadi mohon maaf ini kalau ada gangguan suara anak-anak kecil di sebelah ya. Ya saya tidak bisa melarang mereka bermain, oke ya. Jadi semoga suara saya tetap teman-teman tetap terfokus dengan suara saya. Baik, nah itu adalah beberapa distingsi atau perbedaan dari beberapa istilah yang sering kita dengar. Jadi sebenarnya kita dengar itu seakan-akan sama, tapi ternyata aslinya nggak sama ya, beda definisi ya. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada tiga aktivitas utama perencanaan pembelajaran. Apa saja sih kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan dalam proses perencanaan pembelajaran? Nah, yang pertama di sini ada kegiatan atau aktivitas analisis. Apa saja yang dilakukan yaitu identifikasi kebutuhan, tujuan, dan karakteristik peserta didik. Jadi, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, kita harus menganalisis dulu apa-apa yang sekiranya dibutuhkan oleh siswa kita, apa-apa yang dibutuhkan oleh kurikulum, apa-apa yang dibutuhkan oleh materi yang akan disampaikan. Nah, jadi kita harus pelajari itu. Kira-kira siswa saya seperti ini, kira-kira mereka butuh media yang seperti apa? Kira-kira mereka butuh metode pembelajaran yang seperti apa? Nah, seperti itu. Selain itu, kita juga harus menganalisis tujuan pembelajaran. Sama dengan materi yang saya bahas hari ini, saya sudah tampilkan tadi tujuan pembelajaran dari materi ini. Nah, jadi setiap materi, setiap bab yang dijelaskan pastinya memiliki tujuan pembelajaran tersendiri. Nah, guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus tahu tujuan dari materi masing-masing materi yang akan disampaikan. Ya, jangan ketika kita membahas matriks, yang kita bahas adalah barisan dan deret beda atau jangan ketika kita mau menyampaikan barisan dan deret aritmatika terus yang kita bahas malah geometri, nah itu kan nggak nyambung. Nah, jadi harus sesuai tujuan pembelajaran, harus kita analisis kira-kira kalau tujuan pembelajaran seperti ini kira-kira apa langkah yang harus saya lakukan, apa media yang harus saya gunakan, nah seperti itu. Selain itu yang harus kita analisis, yang ketiga adalah karakteristik peserta didik ya. Karena masing-masing peserta didik itu pastinya memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Nah, bagaimana kira-kira
kita memilih suatu metode, strategi, atau media yang sekiranya bisa melingkupi semua kebutuhan peserta didik, bisa melingkupi semua karakteristik siswa kita. Siswa kan macam-macam ya karakteristiknya. Gaya belajarnya pun beda-beda. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sekiranya nanti rencana pembelajaran yang kita buat bisa apa namanya? Bisa melingkupi, bisa apa namanya ya? Ya bisa bisa digunakan untuk semua gaya belajar peserta didik, untuk semua karakteristik peserta didik. Nah, contohnya nih, dalam kegiatan analisis yang bisa lakukan yaitu analisis kebutuhan belajar peserta didik melalui pretest misalkan. Nah, bisa kita lakukan pretest misalkan tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik ya. Kita beri pretest. Pretest ini kan tes yang diberikan sebelum kita memberikan materi ya. Apakah harus selalu pretest, Bu? Ya nggak harus, tergantung guru masing-masing ya. Jadi tergantung kebijakan guru masing-masing mau melakukan pretest atau tidak. Melakukan boleh, nggak melakukan juga nggak masalah ya. Tanpa pretest kalau kita sudah bisa menganalisis semuanya ya nggak apa-apa ya. Apa sih tujuan dari analisis? Yaitu dengan analisis yang mendalam, diharapkan pendidik dapat merancang pembelajaran yang relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena kita sudah menganalisis tadi kebutuhan, tujuan, dan karakteristik, karakteristik peserta didik. Karena kalau sudah kita menganalisis, ya diharapkan kita bisa merancang pembelajaran yang sebaik mungkin, ya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Kegiatan yang kedua yaitu adalah strategi, yaitu pemilihan metode, media, dan aktivitas pembelajaran. Ya, tadi ketika kita sudah melaksanakan proses analisis, analisis kebutuhan, analisis tujuan pembelajaran, dan analisis karakteristik peserta didik. Nah, dari hasil analisis tersebut diharapkan kita bisa memilih, kita bisa menentukan strategi yang terbaik. Kita bisa memilih metode yang sesuai, bisa memilih media yang sesuai, dan kira-kira aktivitas pembelajaran apa nih yang sesuai dengan hasil analisis kita. Harapannya seperti itu. Ya. Contoh yang bisa contohnya itu penggunaan metode diskusi kelompok untuk membahas materi. Jadi nggak harus diskusi sih, tergantung kebutuhan masing-masing. Bisa menggunakan game, bisa menggunakan metode ceramah, bisa menggunakan metode simulasi dan sebagainya. Ya, apa namanya? Ya, seperti itu. Jadi, analisis dulu kebutuhannya, terus strateginya. Kalau kita sudah tahu nih ya, kan kalau kita udah tahu letak permasalahannya, kebutuhannya di mana, dari situ kan kita diharapkan bisa membangun strategi yang baik. Diharapkan kita bisa mengatur strategi yang baik. Nah, seperti itu. Nah, ketika strateginya sudah dilaksanakan, maka keberhasilan dari strategi tersebut kita lakukan untuk melihat keberhasilan dari strategi yang kita pilih, yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang ketiga, yaitu aktivitas evaluasi. Tujuannya apa? Yaitu mengukur keberhasilan pembelajaran berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Contohnya yaitu tes formatif di akhir sesi. Nah, jadi ketika kita merencanakan proses pembelajaran, kita menganalisis dulu yang tadi ya, kita analisis masalahnya apa, kebutuhannya apa, dan sebagainya. Dari hasil analisis, kita bisa mengatur strategi yang nantinya akan kita gunakan, kira-kira strategi apa nih yang cocok dengan kebutuhan atau karakteristik siswa yang seperti ini atau dengan tujuan pembelajaran yang seperti ini. Kita atur tuh medianya, metodenya, modelnya, dan segala macamnya. Nah, untuk mengukur keberhasilan strategi yang kita gunakan atau mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, ya, maka kita harus melaksanakan yang namanya proses evaluasi atau kegiatan evaluasi, ya, yaitu untuk mengukur keberhasilan pembelajaran berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Jadi, seperti saya ingatkan kembali bahwa setiap materi, setiap bab itu mempunyai tujuan pembelajaran tersendiri. Seperti yang tadi ya, materi ini ada tujuan pembelajaran, ada sub CPMK-nya, ada indikatornya ya. Jadi untuk mengukur keberhasilan tujuan pembelajaran itu apakah benar-benar sudah tercapai, maka caranya kita melakukan evaluasi atau proses penilaian. Jadi kegiatan evaluasi ini macam-macam, ada tes formatif, ada tes sumatif ya, ada UTS, UAS dan segala macam. Nah, itu namanya evaluasi ya. Tes formatif di akhir sesi. Lah, apakah wajib, Bu, dalam setiap pertemuan kita melakukan evaluasi? Ya, nggak wajib sih, tergantung kebutuhan masing-masing. Ya,
Kalau cuman evaluasi itu memang untuk mengukur keberhasilan tujuan pembelajaran yang diharapkan gitu ya. Kalau gurunya rajin, maka di setiap akhir sesi atau di akhir setiap paling tidak ketercapaian tujuan pembelajaran ketercapaian di setiap bab gitu. Kalau dalam satu pertemuan bab itu sudah dinyatakan selesai, maka di akhir pertemuan di akhir ya, maksudnya itu bisa dilakukan tes ya. Atau kalau misalkan bab itu tidak selesai dalam satu pertemuan, selesainya dua atau tiga pertemuan, maka di pertemuan terakhir tersebut dilaksanakan tes formatif untuk mengukur keberhasilan ketercapaian tujuan pembelajaran bab tersebut. Atau gurunya kalau males ya, ya udah dijadikan satu ketika UTS gitu. Jadi langsung mengukur beberapa keberhasilan beberapa bab ya, beberapa tujuan pembelajaran langsung dijadikan dari satu UTS atau UAS gitu ya. Jadi ya janganlah ya, saran saya kalau nanti Anda menjadi guru, paling tidak di akhir setiap bab itu dilakukan ulangan lah ya untuk mengukur keberhasilan atau mengukur kemampuan siswa terhadap untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi bab yang disampaikan. Atau setiap pertemuan ya nggak apa-apa kalau gurunya semangat ya. Nah, seperti itu. Itu namanya evaluasi. Jadi, kalau kita sudah melaksanakan ujian, memberi soal kepada siswa, jadi kita bisa melihat apakah siswa tersebut sudah paham atau tidak dengan materi yang sudah kita sampaikan. Dilihat dari mana? Dilihat dari jawaban siswa terhadap soal yang kita berikan, terhadap tes yang kita berikan. Nah, kalau siswa sudah bisa menjawab, sebagian besar siswa sudah bisa menjawab dengan baik pertanyaan atau soal yang kita berikan, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Tapi kalau sebagian siswa belum bisa menjawab soal yang kita berikan, ya bisa dikatakan bahwa siswa tersebut di kelas tersebut belum tujuan pembelajaran pada bab tersebut yang kita sampaikan belum tercapai dengan maksimal. Nah, seperti itu ya. Itu adalah tujuan dari proses evaluasi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa manfaat perencanaan pembelajaran seperti yang ditanyakan tadi. Kira-kira perencanaan pembelajaran tuh ada manfaatnya nggak sih? Penting nggak sih? Nah, itu terjawab di sini. Ternyata benar bahwa perencanaan pembelajaran itu memiliki beberapa manfaat ya. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ya, jadi seperti tadi, kalau kita dalam mau menjelaskan suatu materi, mau mengajarkan suatu materi, kita guru itu punya namanya RPP ya, rancangan kegiatan rancangan proses apa namanya? Rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau sekarang di kurikulum Merdeka bukan RPP lagi, tapi sudah modul ajar namanya ya. Tapi isinya sama dengan RPP. Jadi guru RPP itu dibuat untuk masing-masing pertemuan yang baik ya. Jadi dalam merencanakan pembelajaran itu tujuannya yang pertama bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Karena kenapa? Karena kita sudah mendiagnosa, kita sudah menganalisis apa saja kebutuhan siswa, apa saja tujuan pembelajarannya. Nah, dari sana kita bisa menganalisis, kita mengatur strategi terbaik menurut versi kita, ya. Dan setelah mengatur strategi, kita evaluasi. Nah, kalau semua ketiga kegiatan utama itu bisa kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah efektivitas pembelajaran juga akan baik, ya, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Karena dari hasil evaluasi kita bisa belajar, belajar dan belajar untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya. Terus yang kedua, membantu guru merancang pengajaran yang terarah. Sama seperti tadi, ketika kita merencanakan sesuatu, maka kita akan mengatur strategi, mengatur langkah-langkah untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan tersebut. Ya, maka kita akan menghindarkan hal-hal yang tidak penting. Supaya apa? Supaya tujuan kita lebih terarah. Sama dengan guru, ketika kita sudah punya pedoman pelaksanaan pembelajaran, katakanlah RPP atau modul ajar, kita sudah punya rambu-rambu di sana. Kita sudah punya aturan-aturan apa yang harus kita lakukan. Kita sudah punya media apa yang harus kita gunakan. eh, Model apa yang sudah kita pilih, metode apa yang akan kita pilih. Nah, ketika kita sudah punya rancangan itu, punya dasar itu, punya pedoman itu, maka kegiatan kita itu diharapkan akan lebih terarah pastinya ya. Sama dengan orang berpidato nih. Kalau pidatonya ngomongnya ngalor ngidul, tidak terarah, maka ya udah yang dengerin kayak apa awut-awutan gitu ya, cakadul ya. Tapi bedakan dengan orang yang pidatonya terarah, pembukaannya terstruktur dengan baik ya.
terus isinya juga terstruktur, penutupnya juga terstruktur, maka yang mendengarkan akan lebih ngeh gitu ya, lebih terarah, dengerinnya tuh juga lebih enak gitu. Nah, sama seperti itu. Terus yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk belajar secara aktif. Kenapa? Karena rancangan pembelajaran yang kita buat itu, apalagi sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini, kurikulum Merdeka, itu mengharap apa namanya? Dianjurkan bahwa pembelajaran itu lebih berpusat kepada siswa atau student center ya. Jadi diharapkan bahwa rancangan pembelajaran yang kita buat itu modelnya itu apa namanya lebih berpusat kepada siswa. Siswanya lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru hanya bersifat sebagai motivator, fasilitator, dan tutor yang lain yang sudah pernah kita bahas itu ya. Jadi nantinya kalau Anda sudah menjadi guru, rancangan pembelajaran yang dibuat tuh juga disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku ya. Ya, lebih berpusat kepada peserta didik, bukan hanya menggunakan metode ceramah aja gitu ya. Kalau metode ceramah itu yang aktif gurunya, siswa hanya mendengarkan saja. Paling mentok ya mengerjakan soal udah aktifnya. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, mendukung evaluasi dan refleksi pembelajaran. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita sudah melaksanakan, kita membuat perencanaan pembelajaran yang baik, diharapkan proses pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya juga akan lebih baik sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Oh, ternyata pembelajaran saya pada bab ini masih sekian persen. Nah, sepertinya nanti saya akan mencoba metode lain pada materi yang lain supaya dengan harapan siswanya atau tujuan pembelajarannya bisa tercapai secara lebih optimal dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan refleksi untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir di sini materinya tentang rambu-rambu perencanaan pembelajaran. Nah, ini tidak jauh beda ya dengan tiga aktivitas utama tadi. Jadi dalam dalam melaksanakan proses perencanaan pembelajaran ada beberapa rambu-rambu di sini. Sama sebenarnya tadi ada analisis, strategi, dan evaluasi. Di sini yang pertama ada mengidentifikasi hasil belajar. Nah, mengidentifikasi hasil belajar ini sama ya pada kegiatan analisis, sama dengan kegiatan apa namanya menganalisis kebutuhan atau karakteristik peserta didik. Kita bisa juga hasil belajar peserta didik itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan analisis ya. Analisis kebutuhan siswa dan karakteristik peserta didik. Misalkan kita mau mengajarkan bab 2 nih, kita lihat nih di bab 1 hasil belajar siswanya seperti apa, sudah baik atau belum ya. Biasanya kalau dalam pelajaran matematika tuh kan urutan ya, berurutan materinya. Nggak mungkin kan diajarkan perkalian dulu baru penjumlahan. Enggak. Harusnya penjumlahan dulu baru perkalian karena perkalian ini meneruskan konsep penjumlahan. Nah, untuk menjelaskan proses perkalian ini, materi perkalian ini, guru bisa melihat hasil belajar siswa pada materi penjumlahan sudah baik atau belum. Kalau masih kebanyakan belum baik ya jangan dipaksa ke perkalian atau diajarkan secara perlahan atau diulang lagi penjumlahannya. Ambil waktulah sedikit untuk melanjutkan ke tahap perkalian gitu, seperti itu. Terus yang kedua, merencanakan alokasi waktu yang terstruktur ini sama saja dengan strategi tadi, kegiatan strategi ya. Jadi selain kita mengatur media, pendekatan, metode, strategi dan yang lain-lain, nah kita juga bisa yang bisa kita lakukan dalam proses strategi itu adalah mengatur atau merencanakan alokasi waktu yang terstruktur. Jangan dalam menjelaskan satu bab harusnya dia bisa diselesaikan dalam 2 pertemuan, tapi kita lebay nih, diselesaikan sampai 5 pertemuan. Nah, itu kan namanya makan waktu. Akhirnya juga gak efektif juga. Malah materinya nggak selesai nanti. Nah, seperti itu. Sama juga harusnya materi itu, kalau dalam rambu-rambunya seharusnya diselesaikan dalam 4 pertemuan, gurunya sok gawat nih, hanya diselesaikan dalam 1 pertemuan. Dia yakin aja tuh, mas siswanya akan paham. Padahal enggak. Nah, itu enggak baik juga. Disesuaikan lah ya dengan kebutuhan karakteristik peserta didik dengan kenyataan di lapangan. Paling tidak materi itu disampaikan sesuai dengan alokasi waktu yang sudah biasanya ada tuh di silabus-silabus yang dari pemerintah tuh ya. Harusnya materi ini bisa dijelaskan berapa pertemuan. Nah, kita nggak jauh beda dari itu ya. Kalau di sana 5 pertemuan, harusnya janganlah 1 pertemuan atau 2 pertemuan kan nggak masuk akal juga. Atau harusnya 2 pertemuan terus kita selesaikan dalam 6 pertemuan kan juga nggak masuk akal, terlalu lama ya. Nah, terus yang ketiga yaitu mengimplementasikan metode dan media yang relevan. Nah, sama nih dalam kegiatan
strategi juga, dalam evaluasi juga. Nah, sama ya. Gak jauh beda nih rambu-rambu perencanaan pembelajaran dengan tiga aktivitas utama tadi. Ya. Oke, materi hari ini sudah selesai sampai sana dan ini ada aktivitas mahasiswa ini sebagai tes formatif ya, sebagai langkah evaluasi saya ya, evaluasi saya untuk mengukur pengetahuan, pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah saya bahas tadi. Ya, jadi tugas ini dikerjakan secara individu di rumah ya, waktu Anda adalah 1 minggu, jadi minggu depan sudah harus dikumpulkan dan tugas ini adalah sebagai password, kok password, sebagai apa prasyarat Anda untuk mengikuti perkuliahan di minggu depan. Jadi minggu depan wajib dikumpulkan. Nah, kalau tidak mengumpulkan berarti teman-teman tidak boleh mengikuti perkuliahan di minggu depan. Atau boleh mengikuti perkuliahan tapi absensinya atau presensinya saya tulis alpa, saya anggap tidak hadir. Tapi teman-teman boleh tetap mengikuti pembelajaran pada minggu depan, begitu ya. Jadi tolong, karena ini materi soalnya saya rasa sangat mudah sekali, semuanya sudah saya bahas tadi di materi yang sudah saya jelaskan tadi, semuanya sudah ada di sana. Jadi kalau ada materi yang masih belum dipahami, nanti bisa teman-teman lanjut kita diskusi di grup Telegram ya, atau bisa japri saya secara pribadi melalui chat Telegram atau WA ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa tugas ini menjadi prasyarat Anda untuk mengikuti perkuliahan di minggu depan. Begitu ya. Silahkan dikerjakan masing-masing. Ya, dikerjakan secara mandiri, bukan kerja kelompok. Oke, di sini ada rangkuman atau simpulan dari materi yang sudah saya bahas. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran adalah langkah esensial untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Kenapa? Karena dalam perencanaan pembelajaran ada tiga aktivitas utama tadi, yaitu analisis, strategi, dan evaluasi. Ketika ketiga kegiatan itu kita laksanakan dengan baik, maka diharapkan pembelajaran bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang sudah kita analisis ya. Lalu ada aktivitas utama meliputi analisis, strategi, dan evaluasi. Dan yang di sini ada manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama mendukung guru, yang kedua motivasi peserta didik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan yang terakhir ada rambu-rambu perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi hasil belajar, alokasi waktu, dan implementasi melalui metode, media, dan evaluasi yang tepat. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kegiatan perencanaan pembelajaran ini sangat penting bagi seorang guru atau seorang pendidik. Ya, bagaimana nantinya proses pembelajaran yang akan dijalankan itu tergantung dengan guru, tergantung dengan perencanaan pembelajaran yang kita buat. Meskipun kadang rencana yang sudah kita buat kadang tidak berjalan mulus, tidak bisa berjalan 100%, tapi kalau kita sudah punya pedoman, kita sudah punya dasar perencanaan yang baik, maka insya Allah KBM atau kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan juga akan berjalan dengan optimal. Nah, begitu ya. Oke, di sini ada refleksi, ada pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari hari ini? Pastinya ada hal baru kan ya, yang teman-teman dapatkan pada materi hari ini. Dan yang kedua, bagaimana Anda menerapkan konsep ini dalam kehidupan nyata? Kira-kira bagaimana ya langkah Anda dalam menerapkan konsep yang sudah kita pelajari hari ini dalam kehidupan nyata? Nah, untuk pertanyaan refleksi ini bisa Anda jawab nantinya di kolom komentar di bawah ya. Nantinya jawaban teman-teman akan saya jadikan sebagai indikator bahwa teman-teman benar-benar menyaksikan, melihat video pembelajaran dari saya. Begitu ya. Jadi saya akan kembali untuk menjawab pertanyaan refleksi ini di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, materi hari ini sudah sampai di sini ya. Sedikit semoga bermanfaat ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat dan nantinya bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman sudah menjadi tenaga pendidik ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin sampai di sini ya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa diberikan kesehatan supaya kita semua bisa menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Akhirul kalam, terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.